Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Setelah di minggu kemarin kita mengadakan kegiatan tertaruh siswa, ini kita sudah mulai efektif lagi belajar, terutama ini untuk kelas 8. Ini hari pertama kalian dalam kegiatan pelajaran Al-Quran Hadis, karena belajar Al-Quran Hadis setiap kelasnya itu dalam satu minggu itu satu kali pertemuan di kelas masing-masing. Namun sebelum melanjutkan, silakan untuk berdoa dulu, dipimpin oleh salah satu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah memimpin doa ya. Semoga kegiatan belajar kita setiap harinya semakin baik, ilmu yang kita peroleh semakin meningkat. Selanjutnya Bapak akan absen ya kalian yang atau yang dari yang tidak hadirnya aja siapa aja? Tidak hadir terus Hania sama Rehanisa ya. Berarti yang lainnya. Kegiatan pembelajaran hari ini yang memang silakan untuk dicek dulu kerapihannya. Yang bajunya masih dikeluarkan coba dikedalamkan dulu, semuanya berdiri ya, karena kerapihan itu salah satu bentuk kesiapan kita dalam kegiatan pembelajaran. Nanti untuk yang rambutnya masih panjang bisa digunting ya, dicukurnya yang rapi ya. Ya udah duduk lagi. Untuk yang pakai peci-pecinya yang benar, pakainya nggak pendek. Nah, hari ini kita akan belajar di semester pertama ini, pertemuan yang pertama, walaupun dalam kegiatan bersama kita akan coba mempelajari tentang hukum bacaan tajwid. Itu di antara hukum bacaan tajwid. Kenapa ada yang tahu nggak kenapa belajar tajwid itu sangat penting? Coba, silakan. Ya, silakan dari Yani. Untuk membaca Quran lebih bagus. Membaca Quran lebih bagus. Dan agar sesuai dengan bacaan. Sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ya. Terus masih ada lagi enggak? Oke. Nah, ini di pelajaran tajwid, benar nggak? Benar. Tentang hukum bacaan mad tabi'i, kemudian apa lagi? Mad wajib mutasil, terus mad jaiz fasih ya. Itu kita ingat ya di semester kedua, yaitu di kelas 7. Hari ini kita akan coba belajar tentang hukum bacaan tajwidnya, itu adalah tentang mad iwad. Kenapa kita perlu belajar tentang hukum tajwid? Seperti halnya tadi disampaikan oleh ini bahwa pentingnya belajar tajwid agar ketika kita membaca Quran itu baik dan benar, dan tidak mengurangi ketika membacanya salah, maka maknanya juga akan salah. Kebetulan yang hadir hari ini itu kita ada 23 ya, dan Bapak akan membagi kelompok di 4 kelompok aja ya. Jadi satu kelompoknya itu ada 5 orang, ada juga yang 6 orang ya. Nanti dari setiap kelompok presentasekan
hasil kajian paman kalian setelah nanti Bapak membuat video tentang hukum bacaan tersebut. Kalau iwat, ada yang tahu iwat? Mat panjang, iwat artinya pengganti. Baik, Bapak akan memutar video, pahami apa isi daripada video yang Bapak akan putar. Ya, di sini mengenai pengertian mat iwat. Kalian pahami ya? Oke, Bapak akan putar, semuanya memperhatikan. Nah, itu pengertian mat secara bahasa, panjang atau memanjangkan. Itu apabila wakof di huruf yang berakhiran fathatain, jadi ada fathah dua. Nah, ini sekarang cara bacanya. Cara baca iwat fathah diganti menjadi fathah dan dipanjangkan, itu bacaannya dua harokat. Sekarang contohnya, contoh daripada mad iwat. Lihat tuh ada yang warna hijau, itu menunjukkan oh ini loh daripada mad iwat. Aktif mata papat puluh tiasoiron kasiron. Ketika diwakofkan dibacanya menjadi kasir. Selain itu, ini masih ada contoh mad iwat. Ada Sunnah syahadatain, ketika diwakofkan dibacanya contoh. Dalam Quran surat Al-Anbiya, wal 'adiyati dhabha, ada fathatain. Ya, sementara cukup ya untuk latihan mat tadi secara bahasa, kemudian contohnya. Nah, sekarang setelah kalian mempelajari pengertian mad iwat, Bapak akan memberikan kalian LKPD, lembar kegiatan serta didik. Nanti di LKPD ini ada nama kelompok ya, kelompok A, B, C, D ya, nama anggotanya, siapa anggotanya ditulis ya. Diisi LKPD-nya, kalian dimusyawarahkan, nanti yang menulis di sini siapa, kemudian yang lainnya mencari mana contoh daripada hukum bacaan mad iwat. Tadi seperti yang tadi kalian nanti buka Quran. Ya, Bapak akan bagikan dulu LKPD-nya. Semuanya mencari contoh hukum bacaan mad iwat. Nah, sekarang silakan buka Quran.
Untuk kelompok pertama bisa dijelaskan. Ya, silakan. Sok. Ya, didiskusikan. Apa? Itu ini. Apa ya? Ya, kamu. Abang, ayo. Bang, cari bang, contohnya bang. Nulis Bang. Bebas. No. Yang penting Bebas, Pak. Iya. Boleh, boleh anak Pak, boleh bebas. Nama kelompok. Nanti kan di sininya itu mana? Nanti di sininya kan ada kata. Contohnya apa nih yang menjadi pembacaan madiwad itu? Apa? Kemudian Quran surat apa dan ayat berapa? Keterangan. Boleh di satu surat boleh. Minimal itu 5 ya. Iya. Usah dari ayat pertama. Misalkan amma yatasaalun aja. Satu katanya aja. Ya, langsung dari sininya aja nih. Aja, Bang. Nah. Keterangannya sama siapa? Hah? Boleh. Kalau punya keterangan yang lain boleh dimasukkan. Mengerjakannya bareng-bareng. Kelompok mana yang mengerjakannya oleh seseorang itu nanti akan ketahuan, ya. Nanti kan selain madiwad ada mad lain, ada juga mad alif itu. Yang ini udah belum? Ayo masa dari 6 orang dong. 1 orang 1 juta cukup lebih. Besok 1 orang. Kalian tulis aja dulu waktu intinya apa? Arabnya. Arabnya dulu, nanti keterangannya terakhir. So. Ayat atau kalimat. Ya. Oke. Ya ini sudah selesai. Baiklah untuk selanjutnya yaitu persentase. Mulai dari kelompok mana? 1. Oke, kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 atau kelompok A. Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok A yang beranggota. Contoh baca yang pertama terdapat pada surat An-Naba ayat 6 yaitu alam naj'alil ardh fatahtain di huruf dal pada akhir ayat. Yang kelima terdapat pada surat Al-Adiyat ayat 3. Sekian dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok A yang sudah mempresentasikan hasil pembacaan madiwad. Ada yang mau ditanyakan nggak ke kelompok A? Kemudian tangannya ke atas, kita refleksikan dulu anggota badan kita biar rileks. Oh. Biar nggak pegal. Oke, udah ya, cukup. Silakan duduk. Sekarang kelompok B. Untuk kepada kelompok B, silakan kalian semuanya berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan contoh madiwad. Yang pertama yaitu surat Al-Adiyat ayat 4. Karena ada fathah tain di huruf ain di akhir ayat. Yang kedua surat An-Nisa ayat 1. Karena di akhir ayat terdapat fathah tain yang berhuruf ba. Yaitu surat An-Nisa ayat 5. Karena ada fathah tain di huruf ba di akhir ayat. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Agama di sini. Membacakan contoh madiwad. Yang pertama surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi ma'rufa. Keterangannya yaitu fathah tain di huruf fa
akhir kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca. Dan pengertian hukum bacaan matiwad. Nah, jadi apa yang kalian tadi sampaikan, baik tentang pengertian matiwad, kemudian contoh daripada matiwad, dan alasan kenapa ini bisa menjadi hukum bacaan matiwad, ya kalian sudah bagus, sudah hebat. Hanya kalian perlu penguatan lagi dalam kalau pengertian tentang apa arti daripada hukum bacaan matiwad itu sendiri udah bagus. Contohnya udah hampir benar semuanya ya. Dan nanti untuk yang Bapak lihat tadi ada beberapa kelompok, dari setiap kelompok yang memang tidak fokus. Yang lain mencari, yang lainnya ada yang melek. Ya. Perlu disebutkan? Usah ya, tinggal interpretasi aja ya. Jadi contoh dan pengertian hukum bacaan matiwad. Nah, jadi apa yang kalian tadi sampaikan, baik tentang pengertian matiwad, kemudian contoh daripada matiwad, dan alasan kenapa ini bisa menjadi hukum bacaan matiwad, ya kalian sudah bagus, sudah hebat. Hanya kalian perlu penguatan lagi dalam ini ya, tadi terutama untuk yang persentase nih. Untuk yang persentase diperhatikan tentang makhorijul hurufnya ya. Kalau pengertian tentang apa arti daripada hukum bacaan matiwad itu sendiri udah bagus. Contohnya udah hampir benar semuanya ya. Dan nanti untuk yang Bapak lihat tadi ada beberapa kelompok, dari setiap kelompok yang memang tidak fokus. Yang lain mencari, yang lainnya ada yang melek. Ya. Perlu disebutkan? Usah ya, tinggal interpretasi aja ya. Nah, jadi hukum bacaan matiwad ya, kita tahu mat itu panjang, iwad itu adalah pengganti. Jadi kalau secara istilah itu matiwad ialah berhenti pada tanwin fathah di akhir ayat. Nah, jadi matiwad adalah bacaan panjang pada akhir kata kalimat sebagai pengganti dari suara tanwin. Yang tadi dalam tulisannya itu adalah iwajan. Jadi dibacanya iwajan. Ya, tuh contohnya. Oke. Sudah paham semuanya? Oke, ya. Baiklah, alhamdulillah. Pelajaran kita hari ini tentang hukum bacaan matiwad sudah selesai. Dan aplaus untuk kalian semua ya. Dan untuk informasi nanti di minggu yang akan datang, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum bacaan lain. Hari ini tentang matiwad, nanti besok minggu depan tentang mad lain. Ya. Untuk LKPD-nya sini dikumpulkan. Ya.
Ini udah tambah kelompok ya. Baik, nanti Bapak akan melakukan penilaian berdasarkan tadi keaktifan kalian dalam bekerja sama, kemudian dalam kebenaran dan ketidaknya dari kalian dalam menentukan contoh hukum batang matiwan ini dilihat dari LKPD hasil kalian ya. Dan nanti juga ya itu aja dulu. Nanti untuk minggu depan sekali lagi tentang hukum bacaan mad lagi. Anak-anak sekalian, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Apalagi kalau berbicara tentang Quran itu ini sangatlah luar biasa ya. Barang siapa yang membaca Quran dengan baik, tartil dan benar, maka itu akan menjadi pahala. Tetapi kemampuan kita dalam membaca Al-Quran, menyepelekan dalam membacanya, kita tahu hukumnya tapi tidak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari ya dosa, karena kita tahu tapi tidak menerapkan dalam membacanya. Terima kasih. Pelajaran hari ini selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.